Saya mulai yang seru dulu ya. Di beberapa provinsi Bapak Ibu, agama Buddha itu menurun sangat drastis. Provinsi apa Bante? Maikong Kak Hola. Jadi saya pernah datang ke satu provinsi, umat Buddha mereka berkurang banyak. Anak muda berkurang banyak. Jadi hari ini pesan yang ingin saya sampaikan barangkali baik untuk semuanya. Kenapa? Karena kota Medan itu hampir juga begitu. Tapi kita melewatinya dengan baik. Apa maksudnya? Nah, dengar baik-baik ya. Apa maksudnya? Kalau kita kembali ke 40 tahun yang lalu, ya, saya juga belum lahir. Ya, tapi saya sudah umur 30-an juga. Lau-leo juga ini ya. Saya masih ngerti lah suasana 10 tahun yang lalu sebelum saya lahir, ya. Karena kita diceritain orang tua. Mungkin gak ada kegiatan damaklas seperti ini, betul ya? Ya. Semua orang kalau ada masalah pergi ke kelenteng. Kelenteng ada Sang Buddha. Tapi beliau tidak bisa jawab kita. Beliau menjadi hanya arca di kelenteng. Betul ya? Ya, hanya arca. Akhirnya bagaimana? Orang banyak menggantungkan hidupnya mungkin pada dua sosok. Satu, praktik mengundang dewa masuk ke tubuh. Betul ya? Kedua, biasanya orang tua yang jaga wihara. Nah, orang tua yang jaga wihara. Biokong. Ya, beberapa biokong itu jadi biokong favorit. Bisa keluar tongsu, batasyo, ya, dan sebagainya. Tapi karena tidak ada dharma, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, pemahaman hukum karma yang baik, anicca dukkha anatta, meditasi, Atthaloka Dhamma, Paticca Samuppada, Pancabala, Samatha Vipassana, dan yang lainnya. Karena orang zaman dulu nggak pernah mendapatkan ini, begitu masuk ajaran lain, kita umat Buddha itu menjadi yang paling lemah dalam menjawab. Betul ya? Begitu diberi pertanyaan, nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, mungkin 1 dari 5 orang pindah, karena dia merasa nggak bisa jawab. Ya, 1 dari 5 orang itu Bapak Ibu Saudara 20%. Ya, kalau 1 dari 4 orang 25%. Baik, ada satu provinsi ini berhasil melewati krisis ini di pertengahan. Umat Buddha sudah banyak yang hilang. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya kelenteng memberikan izin anak muda belajar dhamma. Ya. Dan bagi saya ini sangat terpuji. Mungkin dari pihak pengurus itu bukan hal yang gampang loh. Ya, bukan hal yang gampang. Jadi Mak Cho, Mak Kuan Im atau dewa apapun yang ada di kelenteng itu tetap ada. Tapi mereka siapkan satu ruangan
boleh ngundang biku mengajarkan dharma. Itu adalah pilihan yang sulit. Saya apresiasi ke semua pembesar kelenteng-kelenteng di Indonesia yang mau mengundang biku mengajar dhamma. Lalu anak mudanya belajar dharma. Ini cukup banyak terjadi di beberapa wihara di Jawa Tengah. Kalau dekat tempat saya, Wihara Mendut, kelenteng-kelenteng tetaplah kelenteng. Tidak ada kegiatan rutin mengundang biku, tapi setahun sekali mengundang biku. Setahun sekali. Kapan Bante? Waisak, ya. Karena Waisak harinya Buddha. Itu pun di beberapa wihara mereka mulai dulu dengan cara sembahyang yang saya tidak mengerti. It's okay, saya nunggu. Jadi ada cara sembahyang saya tidak mengerti, terus terang saya nunggu, ya. Lalu semua upacara itu selesai, baru kita mulai upacara secara Theravada, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada satu kelenteng besar di Makassar, namanya kelenteng Sienma, ya, terkenal di Makassar. Kelenteng ini sangat bagus. Anda kalau jalan-jalan ke Makassar, Anda singgahlah ke kelenteng Sienma. Mereka punya arca sio yang sangat lengkap, ya. 60 dewa sio. Kenapa 60? 12 kali putaran elemen, ya. Ya, total 60. Kata pengurusnya cuma mereka yang punya. Ya, jadi Anda kalau ke Makassar boleh berkunjung. Lantai 5 Bapak Ibu Saudara, kelenteng Sienma lantai 5 adalah untuk puja bakti, ya, dan itu rutin, barangkali seminggu sekali. Satu ketika mereka membuat talk show Bapak Ibu. Talk show berjalan sangat lancar. Lalu, baik, Bante cerita ini arahnya kemana? Walang kia kau Makassar ya Bante. Kok mencai kok topik hamil? Baik, saya kasih clue dulu ya. Topik saya adalah mujikjat. Mujikjat. Jarang sekali di wihara itu kita cerita mujikjat. Jarang. Anda tahu kenapa? Karena dalam dharma, kebijaksanaan itu lebih tinggi dari mujikjat. Ingat ya, kebijaksanaan lebih tinggi dari mujikjat. Akhirnya mujikjat itu enggak diceritakan. Tapi terjadi enggak Bante? Terjadi. Malam ini saya akan ceritakan 2 kejadian real yang saya alami, ya. Jarang-jarang saya ceritakan, ya. Ini tui medan ai konghak tepet tampok ya. Anda cari di online, sepertinya jarang saya cerita ini. Bapak Ibu Saudara, kami bikin talk show. Saya hanya narasumber ya, panitia yang bekerja keras. Talk show di hotel yang atas kegiatan ulang tahun kelenteng Sienma, ya, dan mereka punya organisasi, semua diselenggarakan sangat luar biasa baik. Kegiatan berjalan sangat lancar. Dan Bapak Ibu Saudara, talk show itu sebenarnya sangat melelahkan bagi kami para biku, sangat melelahkan. Kenapa? Karena yang pertama, peserta yang datang itu banyak. Karena peserta yang datang banyak, bikunya pasti berjuang mengajarkan yang terbaik, betul ya? Yang kedua, yang datang itu pengetahuannya sangat beragam. Dan kita akan mengajarkan dharma kepada mereka yang bahkan jarang ke wihara, atau bahkan ada yang tidak pernah ikut puja bakti, betul ya? Jadi untuk menyusun pelajaran yang tepat, yang pas, nah itu cukup challenging. Lalu jam mengajarnya panjang. Lalu biasa dari pagi sudah ada kegiatan. Lalu Anda sudah pulang masih foto-foto. Nah, Anda tidak pernah tahu, ya. Peserta sudah pulang, Bante jangan pulang dulu ya, ada sesi foto. Sesi fotonya panjang juga Bapak Ibu ya. Dan semuanya berjasa, semuanya kebagian kesempatan. Baik, selesai acara Bapak Ibu, tiba-tiba saya dalam hati berpikir, acara ho liao ya.
I had chuan leo. Pulang. Sampai di pintu, saya didatangi pembesar kelenteng. Kalau tidak salah, Bapak ini pimpinannya untuk periode ini. Ya, pimpinannya. Tidak tahu nama pangkatnya apa, tapi intinya pemimpinnya, Bapak Ibu ya. Datang ke saya, Bante, boleh ndak mau ngundang baca parita di rumah? Ini acara baru selesai Bapak Ibu ya. Bayangkan loh, sibuknya sudah 2 hari, bikin bahan dan sebagainya. Ini sudah selesai ya. Datang pembesarnya. Terus saya tanya, persoalan apa Pak? Dia ceritakan persoalannya, ya. Dan bagi saya persoalannya penting. Selain persoalannya penting, sebenarnya saya apresiasi Bapak ini. Karena dia memberi kesempatan para anak muda untuk belajar dhamma. Lembur saya Bapak Ibu. Saya jawab, iya baik Pak. Tapi saya istirahat dulu 30 menit boleh ya? Boleh Bante. Naik saya Bapak Ibu ya. Naik maksudnya apa? Kegiatannya di hotel. Nah, dan mereka buka satu kamar untuk saya istirahat. Sudah sejak kemarin ya. Saya naik lagi, saya istirahat 30-40 menit. Nah, lebih kurang 40 menit. Istirahat, sudah lebih kuat saya turun. Nah, turun kami jalan. Apa problemnya Bante? Problemnya adalah dia punya paman, mungkin kokonya papa ya, mungkin kokonya papa. Dia punya paman yang sudah berbaring di tempat tidur 2,5 tahun. Tidak bisa melakukan apapun. Jadi posisi keluarga biasanya kalau ada problem seperti ini memang cukup menyulitkan ya. Serba salah lah, Anda ngerti lah serba salahnya ya. Saya sulit mengungkapkan, tapi Anda mengerti serba salahnya. Lalu kami diundang. Biasanya ini mencari saya kongo. Biasanya biku bisa diundang untuk memperlancar perpindahan alam. Bempek ya. Memperlancar perpindahan alam. Jadi Bapak ini cerita, saya nangkep lah. Tapi dia nggak berani ngomong juga. Bante, hoi kia kak hoi Bante. Langko kau chuannya Bante. Ya bo, ya ibu aneh kuan kong ya. Ya ungkapkan ya, kasihan pamannya sudah sakit lama, kasihan Bante. Dulu kami ingat paman ini selalu mau ke wihara. Mungkin dia ingin ketemu Bante ya, ingin didoakan. Panjang cerita, saya iya. Bapak Ibu Saudara, tibalah saya di tempat paman ini. Ya, di lantai 1 ada jual mie pangsit tapi udah tutup. Ya, katanya dulu jual mie pangsit. Nah, Anda nggak tahu kan di Makassar ada mie pangsit? Mie pangsit Makassar ya. Bapak Ibu Saudara, kami masuk. Ternyata di rumah itu tinggal 3 orang tua. Yang menjaga juga orang tua, yang sakit 2 orang. Paman dan istrinya. Ya, paman dan istrinya. Paman sudah berbaring 2 tahun lebih. Istrinya kalau tidak keliru 2 atau 4 bulan baru sakit. Tapi sang istri masih bisa bicara, masih fresh. Sang suami sudah nggak bisa bicara. Di situ Bapak Ibu, begitu saya tiba, saya benar-benar melihat dhamma. Dhamma apa Bapak Ibu? Sakit tua dan berdua suami istri. Bapak Ibu Saudara, saya datang, aciknya sudah nggak bisa ngomong, ya, tapi dia lihat saya, dia senang. Dia terus anjali, dalam keadaan terbaring, anjali, kurus Bapak Ibu, kurus ya.
Ibarat kata kulit membungkus tulang. Sang istri masih fresh, ya, ngobrol sama istrinya Katolik Bapak Ibu. Ya. Lalu saya minta izin, Bu, saya baca doa boleh ya? Doa dalam agama Buddha boleh ya? Boleh, biksu silahkan boleh. Nah, istrinya juga tertidur loh ini ya. Nah, dua-dua tertidur. Saya sudah minta izin Bapak Ibu ya. Lalu yang jaga rumah juga bukan Buddhis, ya, yang jaga mereka family. Bu, tante saya baca doa boleh ya? Silakan. Nah, dia ngerti manggil saya Bante. Silakan Bante. Baik. Disclaimer dulu. Nah, saya tidak mendoakan supaya jalan ya. Ini disclaimer ya. Ya. Yang saya doakan apa? Satu, saya pelimpahan jasa untuk semua mendiang leluhur dari Bapak ini, atau siapapun yang pernah hutang jasa. Begitu ya. Dua, saya mewakili Bapak ini meminta maaf kepada semua pihak kalau dulu dia pernah berbuat salah, ya. Yang ketiga, mendoakan setulus-tulusnya semoga yang terbaik untuk Bapak ini, ya. Damai, bahagia, barangkali bisa sehat kembali, ya. Doa kita hanya yang terbaik untuk Bapak ini. Baik, mulailah saya baca doa Bapak Ibu. Wah, bapaknya serius, seneng bapaknya. Anjali dalam keadaan sakit, ya, ingin ngomong sama saya tapi tidak bisa keluarin kata, ya. Anjali serius. Lalu saya baca parita Bapak Ibu, ya, baca parita. Dimulai dari Samanta, pengundangan dewa, ya. Samanta Cakawale Su. Baca Bapak Ibu, ya, cukup panjang, cukup lama. Tapi Bapak Ibu, di pertengahan doa sepertinya istrinya ketakutan. Mungkin istrinya berpikir, ini Bante si Aike walang semia leo. Serius loh ini. Istrinya di samping itu mukul kasur, puak, berulang-ulang. Saya nggak ngerti, saya nggak nanya juga. Tapi dalam hati saya berpikir, mungkin dia seperti, wah boto ya, ya. Wah boto ya, pukul dia berulang-ulang sambil saya baca doa. Karena sakit ibunya itu bukan penyakit yang menyakitkan, hanya sedang terbaring, ya. Puak, berulang-ulang. Saya lanjutkan saja doanya, ya. Karena kita doakan dengan penuh meta. Dalam hati saya memahami hal itu. Ya, saya malah berpikir semoga ibu tidak takut. Tidak ada doa buruk apapun yang kita doakan. Betul ya? Tidak ada. Di dalam hati semoga ibunya tidak takut. Lanjut baca doa. Puak, lanjut mukul. Ya, tidak tahu dalam hati dia ngomong apa, tidak tahu ya. Mungkin kalau di Hokkien kan, lagi lu kaki kia. Wah boto ya. Nah itulah ya. Selesai Bapak Ibu. Baca doa selesai. Senang, semuanya happy. Saya lihat ibunya. Saya bingung juga ya. Pokoknya saya cuma bilang, Bu, cepat sehat ya Bu ya. Semoga yang terbaik ya. Batinnya damai, bahagia. Ya biksu ya, makasih. Nah itu sama ibunya ya. Kalau bapaknya tidak bisa komunikasi, dia anjali saja, keluar air mata Bapak Ibu. Ya, hanya bisa keluar air mata dan anjali. Terus saya bilang, Pak, saya pulang ya. Ya Pak ya, pikirannya yang tenang ya, yang damai. Semua sudah baik, Saya pulang. Ya. Bapak Ibu Saudara, besoknya saya terbang ke provinsi selanjutnya. Sudah lupa saya, dari Makassar terus kemana sudah lupa. Lalu Bante Ancoa Bante ya, saya ulang pasti emo ya. Wah saya ulang pasti tankin ya.
2 hari kemudian masuk chat, ya, bapaknya sudah jalan, ya. Ya barangkali itu yang terbaik ya, karena sudah lama terbaring sakit, kasihan juga loh. Ya ada orang sakit 5 tahun, 7 tahun itu dia sendiri tersiksa, ya. Tapi ingat disclaimer, kita tidak mendoakan untuk beliau jalan, tidak ada. Itu biku melanggar winaya kalau begitu. Biku hanya penuh meta, mengharapkan yang terbaik. Sesungguhnya kita hanya mewakili mereka meminta maaf, ya barangkali pernah berbuat kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ini pernah terjadi juga sebelumnya. Mundur lagi. Kalau kelenteng Sian Ma itu sepertinya 2 tahun yang lalu, ya. Kita mundur lagi, saya Satuwasa, masih Satuwasa, ya. Ini singkat saja ceritanya, terjadi di Tangerang. Saya diundang baca parita di rumah sakit. Di mobil diceritain, bapak ini kena masalah apa, keluarganya tidak tahu. Tapi dugaan dari kedokteran adalah meningitis otak, ya. Dia sudah berbaring seminggu, koma, nggak tahu penyakitnya apa. Lalu adik perempuannya sendiri dokter. Datanglah saya, singkat cerita, memberikan doa. Sama Bapak Ibu, sama. Dari dulu ilmu saya sama, ya. Saya dengan setulus hati pelimpahan jasa untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan Bapak ini. Lalu bacakan parita perlindungan. Biasanya salah satu parita yang selalu saya gunakan adalah Abhaya Sutta sebagai penutupannya, ya. Saya tidak mengklaim ini mujizat, tidak. Karena namanya sakit, semua orang bisa sakit. Namanya sembuh, semua orang bisa sembuh. Begitu ya. Dan mungkin karakternya dharma. Mujizat itu tidak sepenting kebijaksanaan. Jadi saya cerita ini tidak mengklaim ini mesti mujizat, tidak. Bisa saja memang hanya sakit 100% secara murni. Bapak Ibu Saudara, bapak ini sudah koma seminggu, tidak terdiagnosa penyakitnya apa. Saya baca parita setulus hati, sebaik mungkin, terus pulang. Selesai. Minggu depannya kami patimokkha di Wihara Dhammacakka, Sunter. Apa itu patimokkha, Bante? Para biku berkumpul untuk mengulang winaya, ya. Biasanya di hari Uposatha. Yang kedua, Anda kalau berkesempatan ke Jakarta, tidak jauh dengan Sunter, Anda cek di Google ya, Wihara Dhammacakka Jaya. Itu adalah headquartersnya STI. Headquarters itu markas besar, ya, pusat. Dulu headquartersnya ada 2. Satu di Dhammacakka, satu di Wihara Mendut tempat tinggal saya. Dhammacakka untuk surat penyuratan, Wihara Mendut untuk pembinaan samanera dan bikku, ya, pusat pendidikan. Sekarang bisa dikatakan STI sudah melebar. Penyuratan itu pindah ke Pusdiklat BSD Santibumi, ya. Dan pendidikan kita jadinya punya 3 tempat. Wihara Mendut, STAB Kertarajasa, tempat Bante Khanti di Malang, lalu Pariyati Dhamma di Bogor, ya. Sudah berkembang, ya, sangat luar biasa. Kesempatan belajar Dharma jadi lebih luas. Bapak Ibu Saudara, seminggu setelahnya saya patimokkha di Dhammacakka. Selesai patimokkha, kami duduk di kantor. Itu kebiasaannya. Anda kalau beneran pengen merasakan, datanglah hari Uposatha sekitar jam 1.30, nunggu para biku keluar patimokkha, ya. Bapak Ibu Saudara, di kantor tempat Bante Sukemo biasanya disediakan jus jeruk yang sudah disaring, ya, untuk para biku selesai patimokkha. Lalu juga ada dark chocolate, coklat yang tidak ada susunya, ya, itu diperbolehkan, ya, bagi yang takut sakit ma, ya. Tapi saya tidak ada sakit ma, ya. Saya sangat jarang mengganjal perut dengan dark chocolate, itu tidak sering, ya. Bapak Ibu Saudara,
Kami lagi duduk, Bante Sukemo di sini, saya di sini, ada satu Bante lagi saya lupa siapa, bertiga duduk. Bante Sukemo memang cukup senang kalau ketemu saya. Anda mau tahu alasannya? Nah, ini Ingkai Kong juga ini ya. Yang Hokkien atau yang ini yang ini lah ya, karena membanggakan ini. Karena Bante Sukemo itu sayang sama orang Medan. Serius. Alasannya apa? Orang Medan itu paling aktif mendukung Dharma di mana saja. Anda boleh lihat wihara mana saja, wihara besar ya, pembangunan, Anda cek yang berdana, selalu ada orang Medan. Aneh loh, orang Medan ini saking senangnya berdana, di mana aja muncul. Nah, dan Bante Senior sudah tahu ini sejak waktu yang lama. Jadi Bante Sukemo itu secara alamiahnya appreciate ya, memberi penghargaan kepada umat Buddha dari Medan. Muncullah saya, umat Buddha dari Medan mau menjadi biku. Begitu ya. Kami duduk Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang seorang Aceh tidak dikenal. Datang terus mau namaskara. Saya berapa wasa Bapak Ibu? 1. Sebelah saya siapa? Bante Sukemo, wasa tertinggi di Sangga Theravada Indonesia. Betul ya? Ini wasa tertinggi dengan 1 wasa. Tiba-tiba seseorang bapak datang mau namaskara ke saya. Saya yang gelisah setengah mati. Ya ini hak sing emcaisi ya. Betul enggak? Saya itu hak sing murid, betul ya? Langsung, Pak, namaskara Bante Sukemo. Dia tidak mau tahu Bapak Ibu. Dia namaskara saya. Lalu Bante Sukemo di sebelah lihat. Beliau liatin, nungguin. Ini apa yang terjadi di wihara saya, kantor saya, betul ya? Ini baru cut siegina lah mau. Ini baru cut siegina. Namaskara ke saya. Saya bingung saya dinamaskarain. Dan Bapak Ibu tahu enggak, sebenarnya ketika saya masih 1 wasa, masih samanera, saya itu diberi namaskara oleh umat, saya tidak nyaman. Nah, Anda enggak pernah tahu kan? Saya tidak nyaman. Kenapa? Saya merasa masih terlalu muda. Kita sendiri enggak nyaman loh. Saya enggak tahu kalau orang lain ya, saya tidak nyaman. Tapi setelah beberapa waktu saya mengerti maknanya, saya mengerti manfaatnya. Umat tidak pernah namaskara ke saya, enggak pernah. Saya hanya mewakili Buddha Dhamma Sangha. Mereka tidak namaskara ke saya, bahkan sampai detik ini. Bukan Bapak Ibu, namaskara saya itu namaskara Buddha Dhamma Sangha. Jadi kalau umat namaskara, biasanya saya menutup mata. Saya berpikir sedang menjadi lambang, simbol Buddha Dhamma Sangha. Begitu ya? Bapak ini namaskara. Selesai dia namaskara Bante Sukemo. Imai namaskara Bante Sukemo. Lu kuala. Ipun maya. Lalu dia tanya saya, Bante ingat saya enggak? Langko aja ya. Kisim sio. Celai kayak aku si hampir haiti wala celai ya. Tan lau sem saya xiao hamil loh ini ya. Ini macam drama sabotase tio. Saya mikir sebentar. Bapak yang sakit itu ya? Iya Bante, saya sudah sembuh. Celepai loh. Holeo. Tapi tong lang men ciawa ya, men ya. Wat cai lang kui nak kayu xiao leo ya. Ya. Celepai. Sehat total Bapak Ibu. Datang ke wihara. Terus saya penasaran. Bapak kapan sembuhnya? 3 hari setelah Bante bacakan parita. Isyo. Ya nekon kong loh. Terus saya tanya lagi, saya penasaran. Terus setelah Bapak sembuh, dokter diagnosanya apa? Kata dokter mungkin saya overdosis obat. Ya oke. Ya. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang hanya agak lemas Bante. Terima kasih Bante. Wah terima kasih Cia Pai lah bu kolengkong ya, ulang-ulang ya. Lang pun cai paise ya.
Yo. Pokoknya kamsia aja cepai ya orang pun tuh huahi lah. Bantu suke mau tiada lah. Oke lah, celai liu lah. Celai kok liu lah. Oke. Saya happy Bapak Ibu ya. Bapak ini sehat. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu bukan tidak ada di dalam Dharma, ya. Tetapi lebih tinggi dari mujizat adalah kebijaksanaan. Tentu kita mengartikan Bapak ini sembuh berkat apa? Kebajikannya yang lampau. Begitu ya. Atau hari itu kita bisa datang berdoa untuk beliau, pelimpahan jasa untuk makhluk-makhluk di sekitar beliau. Itu juga kebajikan beliau. Beliau punya jodoh sampai kita bisa hadir. Bapak Ibu Saudara, wah lumayan huan lo lah cile. Ulang catat ya. Aicia bante kilo kuncu lah cile. Tidak ya, semua orang pada akhirnya sakit, tua dan mati. Ya, umat Buddha tidak perlu terlalu khawatir. Bapak Ibu Saudara, satu lagi kemudian kita tanya jawab ya, karena nggak terasa pek tiampo lewat. Nah, bu terasa. Saya ambil bagian ini, cukup penting ya. Ada dua yang penting di sini, tapi nanti kita lihat pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kadang dengan pertanyaan umat yang masuk, poin saya juga terbahas. Bapak Ibu Saudara, bagian ini penting karena tadi saya mengulas umat Buddha yang jumlahnya terus berkurang, begitu ya. Tapi tidak di setiap tempat. Di kota Medan kenyataannya wihara setiap tahun semakin ramai. Wihara Masampati bangun gedung sebesar ini full juga ya. Mungkin yang menjadi masalah malahan tempat parkir. Kalau tempat parkir tidak bermasalah, mungkin yang datang lebih banyak lagi ya. Bapak Ibu Saudara, yang ini bagian yang penting. Apakah semua doa mesti terkabul? Bapak Ibu Saudara, kita belajar hukum karma 2 hari ini. Bapak Ibu harus ingat, Sang Buddha tidak pernah menitik beratkan doa. Ingat ya, Sang Buddha tidak pernah menitik beratkan doa. Ini sangat kontroversial dengan ajaran-ajaran lain. Tapi ini adalah kebijaksanaan. Beliau selalu mengatakan, akibat atau buah, pahala itu bahasa Indonesia kalau diterjemahkan artinya buah. Ko. Ya, Anda kalau mau buah, nanam nggak pohonnya? Nanam. Enggak Bante, bisa beli di beras tagi. Ho, lu lang ebeki beras tagi. Ho, elui ai choi bo. Tio, elui pun ai choi lo. Nasi musim ho ekoichi, jipko buanece, lang kau iki tau cio lo. Tio, belum tentu dapat kalau stoknya nggak banyak. Bapak Ibu Saudara, artinya selalu harus ada effort, harus ada usaha. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menitik beratkan sebab, bukan doa. Ya, Sang Buddha menitik beratkan sebab. Mampu melihat sebabnya, mampu mengerjakan sebabnya, itulah pemahaman umat Buddha yang terbaik dalam mewujudkan cita-cita. Contoh, ingin nilai ujian bagus, pek cap hun kau cap hun cepak hun. Apa kiatnya? Belajar. Kalau Anda ujiannya real, institusinya beneran jagain Anda mau menggunakan kekuatan doa seperti apapun, tidak akan mungkin lulus. Saya kasih contoh. Dulu saya belajar di Thailand hampir 4 tahun. Ujiannya bahasa Thai Bapak Ibu. Ya, saya ujian namanya Naktam. Ujian Dharma tingkat kerajaan. Kalau orang Thai mereka cukup belajar 3 minggu, paling banter 1 bulan mereka sudah bisa lulus. Saya belajar Bapak Ibu 8 bulan, amsyong. Nulisnya pakai itu loh, cacing ji itu. Jadi sederhana. Contoh ya, kalimat Bante Sariputa, segala sesuatu yang berkondisi akan padam. Itu ya, kita hafalnya bahasa Thai.
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความดับเป็นธรรมดา. Sama nulisnya. Betul ya? Sama nulisnya. Gimana belajarnya Bante? Aneh kon lian no caki okal amel. Itu tulisan diulang-ulang sampai satu catatan penuh itu. Satu kata diulang-ulang. Pertanyaan saya, kalau saya tidak mau belajar, mengandalkan doa saja, bisa saya ujian Bapak Ibu? Tak soal pun B ya. Betul ya? Jangan harap nilai 10 pun botana. Kalau saya nggak belajar sama sekali, saya yakin keluar soal ujiannya, saya hanya bisa curhat. I am sorry teacher. Yeah, I'm not type person. I can't read all the questions. Wish you all the best. Iya. Sadu. Nah itu. Mungkin dapat upah kasihan, ya. Gohun ya. Gohun si gocap hun lo gohun. Tapi kadang-kadang saya begitu juga. Beneran. Habis ujian selesai, itu ujiannya nanti yang ngoreksi, bantinya ngoreksi langsung, tim, bukan pakai komputer, pribadi. Maksudnya orang. Biku yang koreksi, ya, ada tim. Saya kalau nulis ujian Bapak Ibu, sudah selesai semua. Tahu nggak di bawah saya tulis apa? Mai chai kon Thai. Enggak, pen kon Indo. Nah itu yang saya tulis. Beneran, pen kon Indo krab. Saya tulis di bawah. Saya orang Indonesia krab. Nah itu, saya tulis juga loh. Ya, sengaja. Mana tahu salah sia tampo. 老师爱学减0.5了呀。这ini lang lang bun kau puasi kasih ini loh. Benar gitu. Ya saya tulis pen kon Indo krab, kecil-kecil gitu. Dan ujian saya Bapak Ibu 100. Semua ujian 100, nggak ada yang salah. Lalu yang ngawasi itu Bante senior yang kenal kita. Ujiannya 3 jam, bahkan 4 jam. Ya, ujiannya lama, 3 jam atau 4 jam. Orang Thai ngerjain 1 jam keluar. Ya, tinggal biku Indonesia 2 orang. Tapi Bante pengawas selalu sangat baik. Bam banco. Ya, nggak apa-apa, pakai aja 3 jamnya ya. Jangan mikirin kami. Kalian orang Indonesia sudah berjuang, nggak apa-apa. Buat pelan-pelan. Tulis, langeji jasui ya komputer nih. Iya, Anda kalau belajar bahasa lain, tulisan Anda itu mirip komputer, betul ya? Karena nirunya siapa? Komputer. Pengawasnya lihat, leji kok sui ya, lu ceng sisi Thai kok lang ya? Itu selalu begitu. Ya, kamu kelahiran lampau orang Thai ya? Anda Bante belajar pelan-pelan, terus dia baca gitu. Benar lagi jawabannya. Nah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya begini, kalau satu hari ini beritahu anak-anak Anda ya, beritahu anak-anak Anda, kalau satu hari Bapak Ibu sudah senang belajar Dharma, sudah mengenal Dharma, anak-anak Anda kan belum tentu kuat. Keponakan ya, teman saudara, bisa saja Anda didatangi orang, dia mengatakan begini, Pak Bu, hidupnya banyak masalah ya? Iya. Berdoa saja di tempat saya, semua pasti terkabul. Begitu ya? Saya tidak cerita siapa yang mengajak ya, siapa aja boleh. Tapi ketika Bapak Ibu disodorkan, datang saja ke tempat saya untuk berdoa, semua masalah akan hilang. Permasalahannya kadang umat Buddha sendiri masalah sudah terlalu ruwet, bopien bohwat, betul? Mau coba juga. Tapi sesungguhnya percaya saya, kalaupun tiba-tiba masalah Anda hilang, kelar, itu juga karena karma Anda sendiri, bukan karena tempat itu. Saya akan buktikan. Agak berbahaya kalimat ini ya, tapi Anda cerna dengan baik. Pertanyaan saya, siapapun dimanapun berdoa dimanapun, bahkan animisme, dinamisme,
berdoa mungkin ke batu, berdoa mungkin ke gunung, apapun itu, apapun. Pertanyaan saya, ada nggak orang berdoa, oh dewa, oh tetua, semoga saya hidup melarat selamanya? Ada? Nggak ada. Orang pasti berdoanya apa? Sukses. Sekarang saya mau tanya semua yang hadir di sini. Kalau diberi pilihan, Anda pilih naik sepeda atau Fortuner? Fortuner ya? Iya. Michael Hong Chia lah bante jia kui tau bante itu. Naik sedikit lah ho lah. Supra X lah ho. Oh bihel motor bit piao lah. Cai itu Eki Supra X lah ya. Tong Kim Sin piao bihel lah ya. Anda dikasih pilih Supra X atau Fortuner, pilihnya apa Bapak Ibu? Fortuner. Kalau tempat berdoa itu semua doa terkabul, dia ingin ulang kiahi tempat parkir kuanya. Bempek waisu, colo tampuk tui beki ya, demi semuanya mengerti. Colo tampuk tui beki, lang kiahi parkir isocai. Apa kalian C Fortuner? Apa kalian C Alphard? Kalau cuma doanya cepat persen tanah, langkah leo gence BMW bo coba. Tio li iwo, bola bante ilang humble kileo. Humble pun masih ceteng on chu tio. Nah, humble kileo bante ilang mai piao yen. Ho mai piao yen biokin masih ceteng on chu tio. Tinggal tonya langsung tan cho misu mai toa. Nah, tinggal tonya langsung tanah cho misu mai toa. Mimpi ya. Colo tampuk tui beki ya. Supaya apa? Ai eki hut cokonge. Kembali ke hukum sebab akibat. Umat Buddha bersabar. Ada masalah bersabar. Lewati pelan-pelan. Belajar dharma. Dengar ceramah Bante Panyawaro. Dengar ceramah Bante Utamo, ya. Bante Santacito, Bante Atadiro, Bante Damadiro. Bante kok bokong Bante Abijato ah. Masa kau kaki miamo teo. Ya. Tutup buku ya. Terakhir ya. 3-4 menit aja. Umat Buddha sudah belajar Dharma untuk waktu yang lama. Buddha mengajarkan belajar jangan marah, betul? Anda yang sudah belajar Dharma 10 tahun, dari 10 tahun pun sudah belajar jangan marah. Pertanyaan saya, masih marah? Masih, kadang-kadang ya. Sudah turun banyak Bante, syukur ya, Jinho. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin buka pikiran Anda. Kadangkala sifat pemarah itu tidak 100% salah Anda. Siapapun yang pemarah di gedung ini, fokus ke saya. Yang pemarah. Ya. Makin fokus berarti makin pemarah. Ya. Enggak ya, yang tidak pemarah pun fokus. Tan KPM, lu kok aneh fokus ah? Oh, kalau tempat me, why ang yang kau me, ya, Anda fokus. Kadangkala itu bukan salah Anda 100%. Apa penyebab seseorang sering marah? Beberapa penyebab, kita ambil 3 dah malam ini supaya gampang. Tapi yang saya bahas yang terakhir. Nomor 3 apa Bante? Katakanlah badannya tidak sehat ya. Kalau heat kuan tensi tinggi ya jadi pemarah ya. Hormon lagi tidak balance, apapun penyebabnya bisa jadi gampang marah ya. Badannya ada yang salah ya. Gula terlalu tinggi, racun terlalu banyak, bisa gampang marah. Oke, kita skip yang bagian itu Anda medical check up ya. 2, batinnya memang sangat gampang bergejolak. Tidak pintar menenangkan diri. Ini obatnya apa? Meditasi. Tapi saya juga tidak bahas ini malam ini. Saya bahas yang terakhir ini.
Apa itu Bapak Ibu? Apa yang sudah Anda download dari kecil untuk merespon setiap hal, itu adalah kunci terbesar masalah kemarahan. Saya kasih contoh. Kalau dari kecil lingkungan kita deket sama orang pemarah, kita di download respon, ya, itu diajari orang tua, orang rumah, tetangga, temennya orang tua tanpa kita sadari. Paling besar sebenarnya orang tua. Saya kasih contoh. Ada dua orang, si A, si B, sama-sama pergi beli baju, milih baju 1 jam. Ya, milih baju sudah 1 jam, dapat yang dia suka. Senang Bapak Ibu? Senang ya. Nah, saya lihat ibu-ibu yang semuanya. Bapak-bapak boilang tiam-tiamnya. Senang Bapak Ibu, ibu-ibu kalau. Wah, kalau bapak-bapak bo yo, kisim bo senang bantai liau lui. Ya, ini beneran loh. Saya kalau ini ada rekaman nih, nanti Anda ulang rekamannya ya. Senang Bapak Ibu, cuma ibu-ibu. Bapak-bapak ada tapi kebanyakan flat aja gini. Bapak Ibu Saudara, 1 jam sudah si A si B, 2 orang yang berbeda. Lalu mereka minta size yang tepat. Bang, Kak, size ini ada nggak? Saya suka yang model ini. Oh, kami cari ya di gudang. Oke ya. Masuklah dia di gudang. Yang A pemarah. Masuk ke gudang. Cekai Ji 5 menit. Baru 5 menit. Mungkin orang tua, mungkin akong, pokoknya orang terdekat Anda, ya. Dia sudah ngomong gini, "Coy sabun aneh kuah." Ya. Lama sekali nyari bajunya. 5 menit. Lewat lagi 5 menit. Ini orang mau duit apa enggak? Jualan kok, ini pelanggan disuruh nunggu. Sistem si ancokona, si usaha si ancokona. Tuh cek miknya lah ya. Hek angka, hek model ABC kuala kikui ho tuh cai lewa. Cokang kok aneh ban. 10 menit. 15 menit. Bo jadi beda tuh kak ho. Ya, pulang dia. Pertanyaan saya, anaknya rekam enggak? Rekam. Apalagi kalau suami istri, bapak ibu, dua-duanya pemarah, kasihan loh anaknya. Dia rekam itu, masuk, dia download, dia download, dia download, dan itu bertahun-tahun. Si B bagaimana? Anggaplah si B toiwa ya, anggaplah. Tapi Bante kan bo besa, orang waco handuk loh bo, ya handuk ya untuk pabaja lah, cincai lah ya. Nah, sudah minta size ini ya kak ya. Handuknya bagus, warna coklat. Tapi ini kebesaran. Ada nggak 30 kali 40 cm? Oh ada, kami cari di gudang. Oke? Oke, kiaki. 5 menit. Bu yakin? Tio? Cekin tan. Koi 10 menit ya? Waktu dia cek cut lah ya. Saya keluarin buku. Terus saya bilang, daripada nunggu ini. Produktivitas, baca sesuatu, baca 15 menit. Mungkin kalau saya mau komentar saya ngomong, kayaknya dia nyarinya sulit ya, harusnya dirapiin sebelum pelanggan datang. Maybe hanya itu, bahkan mungkin pun bawa Tio, relax, tenang. 20 menit handuknya datang. Sampai syukur ada ukuran yang pas. Oke? Kira-kira kalau ada anak kecil ikut saya seperti itu, dia jadi orang sabar enggak? Ya. Itan jicak menit dia ibu pek ya. Malah walang hai rasa menit. Ho cai uah. Tan jicak menit pun biaukin ho cai uah. Tio? Dia ambil itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Barangkali ada respon yang lebih bagus lagi. Barangkali Anda yang duduk di depan saya punya kebijaksanaan merespon kehidupan lebih baik dari saya. Mungkin. Bapak Ibu Saudara, lalu banyak sekali konsep yang masuk di pikiran kita. Salah satu yang paling berbahaya adalah ini, berbahaya, semua fokus ke saya ya. Ikwabowa. Itu paling berbahaya itu. Ya. Orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua ngajarin kita. Lu kwa ya nekwanco. Isi kwabowa lang. Dia itu remehkan kita. Kita ikut emosi enggak? Ikut emosi. Dan itu sangat berbahaya.
sangat berbahaya. Tapi kalau orang tuanya pinter, punya kebijaksanaan merespon yang berbeda, dia bilangnya apa? Oh, dia nggak nanggapin kita ya, kayaknya dia capek, dia udah lembur mungkin dari kemarin, karena ini high season. Lihat, kira-kira anak yang diberi respon seperti itu jadi bagus enggak? Nunggu aja sebentar, kalau enggak panggil. Kalau bolu jacele, mama VIP kat hoi kwa, im cailang si hamang. Nah, contoh ya. Tapi ada enggak kalimat remehkan walang, tui holewa, tio? Enggak ada. Dia ajari anaknya untuk ambil perhatian. Kak, kami member. Oh iya iya, silakan duduk. Bempek waisu ya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu individu begitu banyak. Tolong Anda cek respon keseharian Anda. Ya. Sekarang begini, respon itu sudah kita download 10 tahun, 15 tahun. Ya, umumnya kita ikut orang tua tinggal di rumah sampai umur 20, lebih kurang ya, laki-laki 18, 20. Bapak Ibu Saudara, masuk akal enggak? Kalau misalkan kita ambil contoh pemarah, Anda sangat pemarah, Anda datang ke saya, Bante, tolonglah Bante, bacain saya parita supaya pemarah saya hilang. Mana bisa? Nah, sampai Medan nih, impun cut dah cele. Sesuatu yang di-download 20 tahun, bisa nggak kita hadapi dengan 5 menit? Nggak bisa. Menurut saya lebih kurang 1 tahun. Ceni 1 tahun. Gimana caranya Bante? Download lagi yang baru. Gimana downloadnya Bante? Nah ini, ikut SPD. Betul ya? Nah, nggak percaya nanti Anda pulang. Pasti tidak marah sebulan. Habis itu kumat lagi ya. Ya, tapi bagus lah, sebulan oke lah, oke ya. Anda download lagi, Anda download lagi. Sampai Bapak Ibu, Anda jadi sangat bijaksana. Ketika Anda merespon sesuatu, Anda merespon dengan dharma. Anda pulang, motor Anda tergores, mobil Anda tergores, sepeda kesayangan tergores. Nah lihat, kalau dulu sudah marah Bapak Ibu, anicca, betul? Anicca. Ya, lain kali jangan parkir di sinilah. Hong hiam cele, bu tukang parkir ya. Cele ui hong hiam apa yang mehek kuleo. Sok lah anicca. Kesel, kesel 5 menit, 10 menit. Sok lah anicca. Hebat nggak responnya Bapak Ibu? Itu adalah respon dhamma. Anumodana Bapak Ibu, ternyata pun habis waktunya. Kita tanya jawab ya. Ya, silakan yang mau bertanya silakan. Ya, 3 orang sudah angkat tangannya. Ya, yang 3 orang ini dulu. Selamat malam Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya, Sotiotu Wandami Bante. Ya. Saya Marco dari Damakone, mau bertanya Bante. Siapa namanya? Marco. Ko Marco ya. Oke, silahkan. Jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa hal yang kita berbuat itu positif dan sesuai dharma meskipun ditentang orang lain, itu sih. Anumodana, terima kasih. Baik, jawabannya simple, semuanya hafal. Kalau memenuhi kriteria baik secara dharma, ya. Baik itu apa Bante? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain atau makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ya, itu cara ngitungnya. Jadi kalau tindakan yang mau kita ambil itu kita lihat. Bermanfaat bagi diri sendiri, iya. Bermanfaat bagi makhluk lain, iya. Merugikan diri sendiri, tidak. Merugikan makhluk lain, tidak. Itu hal yang baik. Itu rumusnya. Ya, yang kita sebut positif. Mau merespon apa silahkan. Maksudnya meyakinkan Bante, meyakinkan orang lain bahwasanya hal yang kita buat itu positif. Dalam rangka, contohnya kita mau membuat sebuah keputusan besar. Kita mau yakinkan orang ini bahwasanya ini positif, baik.
sesuai dharma gitu sih. Baik, meyakinkan orang lain itu sulit tapi bisa, ya. Sulit tapi bisa. Itu namanya persuasion skill. Skill untuk mempengaruhi orang lain, skill untuk meyakinkan orang lain, ya. Ya, kalau mau pintar mungkin harus baca buku-bukunya, ya. Lalu semua kiat-kiat di buku itu digunakan. Karena meyakinkan orang itu tidak gampang loh. Ya, kalau meyakinkan orang itu gampang, semua orang bisa jadi agen asuransi sukses. Ya. Sedangkan kenyataannya jadi agen asuransi yang sukses itu sangat sulit. Asuransi itu benar-benar hal yang baik. Benar-benar hal yang baik. Kalau kita beli produk yang pas, kita mengerti produknya, ya. Benar-benar mengerti produknya, tidak asal beli, tahu apa yang bisa diklaim, apa yang tidak bisa diklaim. Asuransi itu menyelamatkan nyawa. Ya, ini real story. Semua negara maju, masyarakatnya itu dipaksa punya asuransi. Kita sudah punya BPJS, ya, tapi kualitasnya belum bisa selevel Amerika, Jepang, Singapura. Tapi sudah not bad. Pertanyaan saya, kendati pun asuransi adalah produk yang begitu bagus, semua agen asuransi masih berjuang. Artinya meyakinkan orang itu adalah hal yang sangat sulit. Baik, tetapi saya akan tetap menjawab saudara, bagaimana kiat agar orang yakin apa yang kita lakukan positif. Satu, kita jelaskan dengan baik. Dua, sebenarnya kepribadian. Orang bisa trust kita itu nggak hanya bisa dari kata-kata. Kadang-kadang itu adalah reputasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, kuncinya adalah walk the talk. Walk the talk itu adalah ngomong apa, jalanin apa. Ya, kalau kita selama ini walk the talk, kalau kita ngomong A ya kita berusaha lakukan A. Kita ngomong B, kita berusaha lakukan B. Umumnya yang kita ucapkan kita menjadi yakin. Orang menjadi yakin. Ya, itu kiat nomor 2. Kiat nomor 3, ini adalah jawaban yang paling pas untuk saudara Marco. Kalau teknik saya adalah dengan story. Saya selalu meyakinkan orang dengan story. Jadi, kok saya jadi agen asuransi ini contohnya ya. Contoh lah ya, saya mau jual asuransi contoh ya. Jangan jual, langgar winaya. Meyakinkan orang asuransi itu bagus, contoh aja. Ini kayaknya saya udah dipantau juga ini sama perusahaan asuransi ya. Siapa mau endorse silakan ya. Nanti sini taruh taruh merek saya. Begini. Kalau saya berulang-ulang meyakinkan, kamu belilah insurance. Kan kamu uangmu udah banyak. Daripada kamu jajan sembarangan, sibuk beli barang yang gak berguna. Asuransi itu basic banget loh, harus punya loh. Contoh ya, kadang kita ngomong sampai capek pun orangnya iya, tapi dia gak beli. Kita ceritain aja beberapa orang yang terselamatkan karena asuransi. Pakai story. Kan kita gak pernah mikir, dia tiba-tiba kena kok. Begitu masuk masa COVID, bisnisnya turun semua. Kenapa bisa? Karena dia bisnisnya semuanya entertainment. Restoran, mainan, funlandnya itu ya. Bisnis funland, bisnis transportasi, semua turun. Itu kayak Aqua, COVID Asia. Kalau sit kia sengli. Tiba-tiba anaknya sakit keras. Dia nggak ada biaya. Untung semua bisa diklaim. Dia sendiri bilang loh, ini kalau nggak ada insurance saya hancur saya. Contoh ya, ini contoh aja. Saya nggak jual asuransi Bapak Ibu ya. Ya, menggunakan kisah-kisah real untuk meyakinkan orang. Itu salah satu yang paling mujarab. Ya, storytelling skill. Dan juga sulit. Ya, jadi kembali saya katakan meyakinkan orang itu sulit. Satu, dijelaskan dengan baik. Dua, kita sendiri konsisten agar kita punya reputasi orang yang trustable, bisa dipercaya. Yang ketiga,
dengan menjelaskan story. Kadang itu jauh lebih baik daripada 1000 teori. Ya, ini yang terpikir saya ya, Saudara Marco. Ini yang terpikir saya. Bulir-bulir yang lain masih sangat banyak. Ya, Anumodana pertanyaannya. Ya, silahkan. Mungkin kalau ingin belajar lebih jauh, baca 2 buku. Ya, 1, How to Win a Friends and Influence People. Ya, Dale Carnegie, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dale Carnegie. Yang kedua, Never Split the Difference. Ya, Never Split the Difference. Ya, itu skill untuk persuasion. Atau taruh aja di Google, Best of the Best Books on Persuasion. Ya, buku terbaik untuk persuasif, keluar. Ya, belajar buku itu nanti jadi pinter persuasif. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Yang mana yang bertanya? Angkat tangan coba. Oke, ya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Nama saya Sufina. Hari ini saya mau bertanya, ini titipan. Susina atau Sufina? Sufina. Oke. Ini titipan pertanyaan, disclaimer, nggak ada hubungan sama suami saya. Jadi gini Bante, ada pertanyaan, jika kita mempunyai pasangan yang sangat toksik, jadi contohnya pasangan kita mabuk-mabukan yang seperti itu, dalam arti kata terus menyakiti baik fisik maupun jiwa. Sebagai umat Buddha yang bijaksana, lebih baik kita bertahan dalam hubungan itu atau kita tinggalkan? Itu pertanyaan pertama. Nah, jika kita bertahan, apakah ini termasuk kita sedang membayar hutang karma dengan pasangan kita? Dan jika kita memilih untuk meninggalkan, apakah membuat karma buruk yang baru? Karena saat menikah biasanya kita ada ikrar untuk bersama, apalagi kita punya anak seperti itu. Apakah akan membentuk karma buruk yang baru? Itu yang kedua. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama, terima kasih. Minum dulu ya. Baik, Bante, rumah tangga saya sangat buruk, suami mabuk-mabukan, kadang saya bahkan dipukul, misalkan begitu ya. Saya tersiksa secara fisik dan mental. Bagaimana Bante, lebih baik pisah atau enggak? Jawabannya tidak tahu. Tidak tahu. Mai muiwa lah. Tauhin ya. Aduh. Tidak tahu. Tapi kenapa dijawab tidak tahu? Case by case. Yang harus diperhitungkan terlalu banyak. Ya, jadi tidak ada jawaban pasti. Kenyataannya ada yang tidak berpisah berakhir tragis. Ada yang tidak berpisah berakhir indah. Bingung ya? Jadi kita bagaimana memberi nasihat? Sangat case by case. Oleh karena itu jawabannya ada di tangan mereka. Baik, lanjut. Kalau tidak berpisah, masih pegang mic enggak? Coba dikasih mic. Nah, kalau tidak berpisah bagaimana tadi pertanyaannya? Kalau tidak berpisah, memilih untuk bertahan, apakah itu termasuk kita sedang membayar hutang karma dengan pasangan tersebut? Baik, jawabannya adalah tidak ada istilah hutang karma dalam Buddhis sebenarnya. Ya, tetapi buah karma buruk sedang berbuah. Belum tentu kita hutang sama si suami. Belum tentu. Kemarin datang nggak? Ini Ci Sufina? Semalam datang Bante. Nah, kalau semalam itu bahasa Medan. Nah, ini biar dapat ilmu. Kalau sudah ke Jawa kita bilang semalam, mereka bingung. Nah, kemarin. Nah, Kak Jawa lang tampuk lah ya. Ya, ora opo-opo. Ya, semalam betul ya. Tapi mereka masih ngerti semalam. Tapi kalau di Medan semalam itu dari pagi sampai malam. Kalau di Jawa Anda bilang semalam itu cuma berlaku kemarin malam ya. Ini biar Anda dapat ilmu ya.
Ya, jadi kalau ngobrol sama orang di luar Medan, pakainya kemarin. Nah, oke, Anda dapat ilmu kemarin ya. Lanjut. Semalam saya jelaskan satu fenomena orang yang berdana beras terus ya. Bukan berarti di kehidupan selanjutnya dia cuma dapat beras. Ya. Dan orang yang akhirnya membantu dia di kehidupan yang akan datang juga belum tentu si penerima beras. Jadi orang ini yang tersiksa oleh kelakuan suaminya, dia sedang karma buruk berbuah. Tapi apakah karena dia hutang sama suaminya? Tidak, belum tentu. Dalam dharma belum tentu. Jawabannya tidak tahu, ya. Kemungkinan besar malahan bukan, walaupun kita sering mengkait-kaitkan. Begitu ya. Baik. Lanjut. Kalau meninggalkan karma buruk tidak Bante? Secara dharma jawabannya tidak. Secara dharma. Kenapa? Karena setelah dijalani kerugian, penderitaannya terlalu besar ya, tidak mampu lagi untuk bertahan. Lalu suaminya sangat tidak bijaksana. Sang Buddha juga menganjurkan asewana cak balanang pandita nancak sewana. Walaupun syair itu bukan untuk masalah rumah tangga ya, tetapi Sang Buddha pernah mengatakan tidaklah bergaul dengan orang yang bodoh, dengan orang yang jahat, bergaul dengan orang yang bijaksana. Tapi kembali saya katakan, Sang Buddha mengatakan itu untuk keadaan umum ya, bukan untuk memotivasi seseorang bercerai, sama sekali tidak ya. Tidak ada dalam ajaran dharma memotivasi seseorang bercerai. Ya, kembali lagi itu keputusan dari masing-masing pribadi. Ya. Saya sebagai biku tidak bisa memberi judgement ya, harus A atau harus B. Dua-duanya saya tidak boleh. Ya. Bahkan kalau sudah kasus real, orangnya sudah ada, minta konsultasi ke saya 4 mata atau 6 mata. Saya tidak boleh mengatakan cerai aja Pak, cerai aja. Le bos ya koi tahu lah. Wah kacek keliling cuan ini ya, 4 tuh tiuk lang bos yang kali bawah. Lu kok etan kok ah? Mintannya, toiwa cobi ku leo. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, saya hanya bilang. Dia direnungkan ya, pokoknya kita kasihlah kalau A begini, kalau B begini ya. Kalau pisah konsekuensinya apa, tidak pisah konsekuensinya apa. Terakhir, bagi siapapun yang memutuskan menikah, perjuangkanlah keluarga Anda ya. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak ya. Cepat-cepatlah dewasakan diri Anda. Semua konflik akan berkurang. Mendewasakan diri caranya gimana Bante? Belajar dhamma. Ya, putar ceramah Bante Utamo seminggu 2 kali. Cari satu waktu dengerin Bante Panyawaro kalau cocok ya, atau Bante siapapun dengerin. Sang suami mendengar, sang istri mendengar. Itu salah satu yang terbaik. Ya, ketika keduanya sudah lebih bijaksana, lebih dewasa, masalah pasti berkurang. Percaya saya, masalah pasti berkurang, konflik pasti berkurang. Tetapi lebih baik bertahan. Kasihan anak-anak. Ya, yang sudah berpisah Bante bagaimana? Nasi sudah menjadi bubur. Ya, buhot liao. Ya, tetaplah sayang anak-anak Anda. Ya, mungkin itu pilihan terbaik pada saat itu. Ulang, mungkin itu pilihan terbaik pada saat itu dengan tingkat kebijaksanaan itu. Ngerti? Saya adalah orang yang tidak pernah menyesal. Jadi semoga Anda di ruangan ini jangan belajar menyesal. Kenapa? Kalau 7 tahun yang lalu saya membuat satu tindakan bodoh, 10 tahun lalu saya membuat tindakan bodoh, saya tidak menyesal. Kenapa? Karena saya tahu 10 tahun yang lalu itu sudah keputusan terbaik saya dengan tingkat kebijaksanaan 10 tahun yang lalu. Betul ya? Hari ini saya menyadari itu bodoh, karena kita semakin bijaksana. Yang ada adalah belajar dari kesalahan lampau. Menyesal banyak tidak ada gunanya. Menyesal itu manusiawi.
Bukan berarti saya tidak bisa menyesal. Saya sangat jarang menyesal. Tapi perasaan menyesal manusiawi, ya. Tapi kalau Anda menyesal, lebih baik Anda petik pelajarannya, lalu berubah. Terlalu banyak menyesal, terus itu jugalah dukkha, bagian dari kotoran batin. Anumodana pertanyaannya. Anumodana Bante. Sama-sama. Untung saya nggak ditanya lagi. Jadi cerai atau nggak cerai Bante? Saya sudah takut juga ini ya. Silahkan selanjutnya. Tadi 3 yang pertama mana? Kayaknya ada ibu-ibu 2. Cici ini ya. Nah, silahkan. Ya nanti Koko itu ya. Siapa? Nama budaya Bante. Oke, boleh silahkan. Orangnya yang mana? Oke. Habis itu Cici ini ya. Silahkan. Izin bertanya tentang meditasi. Kenapa meditasi itu agak sulit Bante? Sama kalau perasaan meditasi Bante gimana ya? Baik. Makasih Bante. Sama-sama. Jawabannya meditasi itu memang sulit. Ya, memang sulit. Kenapa? Karena pikiran kita sangat suka mengembara. Jadi mau meminta pikiran itu untuk diam sungguh sulit. Tapi meditasi itu adalah high level skill tingkat tinggi, ya. Skill tingkat tinggi itu walaupun sulit kita perjuangkan, ya. Ini Dedek namanya siapa? Felicia. Felicia bisa Mandarin enggak? Bisa bahasa Inggris pinter? Sedikit. Oke. Setuju enggak bahasa Inggris sulit? Setuju ya? Kalau nggak sulit kan sekarang sudah fasih, betul ya? Kan fasihnya Mandarin, ya. Sama, saya nggak bisa Mandarin, bisanya Inggris, cuma dapat 1, ya. Bisa dua-duanya itu sangat sulit. Dan banyak anak kecil yang bisa dua-duanya, bahasa Inggris jago, bahasa Mandarin jago, jatuhnya apa? Bahasa Indonesianya yang tidak bagus, betul? Nah, itu mau dapat semua sulit. Tapi begini, bahasa Inggris sulit nggak? Sulit. Tapi worth it enggak kalau kita mampu Mandarin? Kita mampu bahasa Inggris, worth it. Mandarin sulit enggak? Sulitnya minta ampun, ya. Saya juga belajar. Ma, apakah Anda lapar? Nah, kayak kalimatnya macam malas kok leh. Ya. Jadi sulit. Tetapi sesuatu yang berharga, high level skill, kendati pun sulit kita perjuangkan. Saya tidak bisa menjawab secara lengkap karena waktunya tidak cukup, ya. Felicia tadi namanya. Nah, saudari Felicia cek di YouTube, nama channelnya Sikadama Sriwijaya. Silakan cek ya. Anda yang bawa HP boleh keluarkan. Sikadama Sriwijaya. Cari video judulnya Bagaimana Bermeditasi dengan Baik. Itu rekaman ngajar Dharma di Palembang mengenai meditasi 1 jam, ya. Nanti di situ menjawab semuanya. Kenapa meditasi sulit? Karena pikiran kita sangat suka mengembara. Dan nanti bagaimana kita menghadapinya. Begitu ya. Ya, itu saja mewakili jawaban saya. Nanti pulang ditonton Sikadama Sriwijaya. Ya, CC sama Dedek ini. Silakan Cici ini. Wandami Bante, nama saya Chai Hong. Saya ingin bertanya Bante. Ci Chai Hong. Ya, Chai artinya Hong. pelangi ya? Iya. Saya baru belajar beberapa hari yang lalu. Bante, saya ingin tanyakan, agama Buddha itu kan seringnya kita membahas tentang karma baik, karma buruk. Terus tadi Bante mengatakan doa itu sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan yang mendukungnya. Seperti tadi contoh Bante kan kasih contohnya ketika mau ujian. Oke. Pertanyaan saya gini Bante. Berarti dengan kata lain, doa dalam agama Buddha itu sebenarnya juga tidak ada. Yang ada adalah kita memperbanyak karma baik dan kita memperbanyak karma baik untuk mendapatkan kebahagiaan atau hal-hal yang mendukung untuk tercapai. Benar ya Bante? Bagaimana dengan ketuhanan? Apakah dalam agama Buddha itu ada
maksudnya ada nggak konsep Tuhannya? Terima Baik, kasih, Bante. ya Anumodana pertanyaannya ya. Terima kasih, Saya Bante. jawab, saya tidak mengatakan doa tidak ada dalam agama Buddha. Yang tadi saya katakan Sang Buddha tidak menitik beratkan doa. Kalau tidak dititik beratkan berarti ada nggak doa? Ada. Ya, cuma tidak menjadi fokus utama. Kenapa? Karena begini. Doa itu kalau dalam Buddhis kita punya kebajikan besar, ya semua sebab-sebabnya sudah kita perbuat. Maka ketika kita mengharapkan sesuatu itu sangat mudah untuk terwujud. Dalam Dharma itu disebut adithana. Adithana yang mudah terwujud. Tapi bedanya adithana dengan doa pada umumnya adalah kalau doa itu meminta kepada sosok. Dalam Buddhis kita tidak minta sama siapa-siapa. Aneh ya? Ketika saya mengatakan semoga besok ada yang bawain ini karena saya sedang butuh. Lalu beneran ada yang bawain. Saya minta sama siapa? Gak ada. Saya hanya request kepada pikiran saya sendiri. Dan yang mewujudkan itu adalah kebajikan lampau saya. Ya. Jadi itulah perbedaan konsep di Buddhis. Jadi kalau umat Buddha berdoa, sesungguhnya tidak minta kepada siapapun, tetapi minta pada dirinya sendiri. Tetapi bagi umat Buddha yang belum mengerti Dharma secara lengkap, mereka tetap biasanya berdoa ke Sang Buddha atau berdoa ke para dewa. Tapi sebenarnya sama. Kalau dia tidak punya kebajikan, tidak terkabul-kabul, sembayangnya sudah setahun tapi belum terkabul. Beberapa orang begitu sembayang dapat, begitu sembayang dapat. Sesungguhnya yang berbuah adalah kebajikannya sendiri. Begitu ya. Jadi ini perbedaan antara konsep berdoa di luar dengan di Buddhis. Ya. Lanjut. Bagaimana Bante ketuhanan dalam agama Buddha? Ya. Konsep ketuhanan itu artinya yang tertinggi. Setuju? Setuju ya? Kalau kita cerita Tuhan atau ketuhanan berarti yang tertinggi. Di setiap agama itu ada yang tertinggi. Ada yang tertinggi. Dalam Buddhis yang tertinggi adalah Nibbana. Jadi ketuhanan dalam agama Buddha adalah Nibbana. Lenyapnya semua kotoran batin, tidak terlahir lagi, ya, tidak termakan oleh konsep waktu. Yang tertinggi dari semuanya, pencapaian Nibbana. Tetapi karena pemahaman pencapaian Nibbana itu tidak gampang dipahami oleh semua orang, apalagi anak-anak. Jadi kalau anak-anak di bawah SMP 2 bertanya ke kita, Tuhan dalam agama Buddha itu apa? Siapa? Jawab aja Sang Buddha, selesai. Jawab aja Sang Buddha. Mungkin saya akan dikritik setelah ini. Tapi bagaimana Anda menjelaskan Nibbana ke anak kelas 2 SD? Betul nggak? Mama, wah peng iwo, ikong luwe Tuhan hamang. Ihoa khwasyo eng, ini wai Tuhan. Luwe Tuhan mana? Tejipan SD gina, tio? Masa Bapak Ibu? Cekin sing dek, cekin. Lu dia apa jelaskan ya? Cele Tuhan on agama Buddha silang miaco Nippan. Cele Nippan si cele oksim, tamsim, cele ego sit gilau. Cobalah sama kelas 2 SD. Error Anda. Anda mau menjelaskan begitu, Anda juga bempek ya. Anak kecil mana bisa bempek? Nggak bisa. Tapi dia ditanya begitu karena dia ingin menunjukkan Tuhannya sama temennya. Setuju? Setuju. Sekarang temennya nanya, Tuhanmu mana? Simple kalau anak kelas 2 SD, 3 SD, 4 SD ya. 5 SD sudah mulailah bisa reasoning ya. TK, SD, kelas 3, kelas 4. Sang Buddha adalah Tuhan kita. Lu hip hai sia eng. Itu hucauan thai kok wat po.
Ada Wat Po Sleeping Giant Buddha. Lu hip hoi ane toa kai. Macai kai epi ukong. Cele wai Tuhan. Bimpe yo. Ya. Le Tuhan mana? Cele wai Tuhan. Lu khwa ane toa cia lo. Lu Tuhan kak wai Tuhan hamang kak toa. Wah. Ane toa cia lo. Gitu ya. Kenapa saya bisa kasih contoh ini? Ini real terjadi. Anak SD masih kecil nanya orang tuanya. Tapi kalau mereka sudah bisa reasoning, ya, sudah bisa pemahaman, jelaskan. Yang tertinggi adalah pencapaian nibbana, lenyapnya semua kotoran batin, ya, tidak terpengaruh lagi oleh sakit tua dan kematian, kebahagiaan tertinggi. Anda jelaskanlah konsep ketuhanan, dan yang mencapai nibbana disebut Buddha atau arahat. Jadi sebenarnya itu adalah jawaban yang sama. Tapi kalau ke anak kecil, Anda nggak perlu jelaskan kualitas dari seorang Buddha, ya. Jadi yang 100% benar adalah kualitas kebudaan. Itulah Tuhan dalam agama Buddha, ya. Kualitas kebudaan. Tapi kalau orangnya sulit mengerti, Tuhan kita adalah Sang Buddha. Selesai. Ya, sedikit kontroversial, tapi saya yakin Anda membutuhkannya. Ya, sia-sia pertanyaannya. Ya, Anumodana. Ya, Koko di belakang silakan. Ini sampai jam berapa? Jam 10. Saya ikut aja ya. Kan panitia kalau blacklist, wah lu langai salah ya. Lanjut silakan, Ko. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Ada pertanyaan, namun pertanyaan ini bukan berasal dari saya sendiri, tapi berdasarkan dari pertanyaan orang lain. Boleh. Oke Bante, berdasarkan ceramah Bante kemarin malam, dari karma tidak turun ke anak, bahwa karma tidak turun ke anak, bagaimana pandangan Buddhis mengenai apabila orang tua berbuat buruk, namun citra buruk atau rasa malunya jatuh ke anak hingga dia dibully, hingga dia stres, hingga dia terkena mental. Itu pertanyaan pertama Bante. Nah, satu dulu ya. Satunya pun amsyong ya. Aneh kangko lah kok dua kok. Baik. Nah, jawabannya Lim Cui Seng ya. Ada jawabannya, tenang ya. Sudah ada di pikiran. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita punya mata batin, kadang-kadang kita periksa anak itu, dia juga punya karma buruk yang perlu berbuah, atau karma buruk yang akan berbuah. Ya, misalkan orang tua terhukum masuk penjara, anak-anak ikut malu. Ya, orang tua masuk, ayah atau ibunya masuk penjara, itu adalah karma dia yang berbuah. Tapi sebagai anak merasakan malunya, itu adalah karma anak yang berbuah. Karena dalam keluarga sangat sering ada yang namanya karma kolektif, ya, sesuatu yang dulu dikerjakan bersama. Barangkali kalau kita mau buat simulasinya, misalkan di kehidupan lampau. Ya, walaupun kehidupan lampau tidak ada handphone, tapi contoh aja ya. Contoh di kehidupan lampau, si ayah itu yang memukul orang, si anak itu yang merekam kegiatannya. Ngerti ya? Ya, jadi ketika berbuah, si ayah masuk penjara, anaknya merasakan malunya.
Dan kadangkala merasakan malu itu juga sangat berat. Sama, kadang-kadang orang yang dipukul itu rela dia dipukul. Mungkin dia masuk rumah sakit 1 bulan sembuh. Tapi yang menjadi sangat berat bagi dirinya adalah ketika dia diinjak, ya, ketika dia diminta menggonggong seperti seekor anjing lalu direkam, itu malu dia seumur hidup. Ngerti? Jadi kadang pelaku utamanya yang terhukum, anaknya ikut malu, kadangkala itu juga adalah karma buruk berat di kehidupan lampau yang sedang berbuah. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, di dunia ini kita bisa memahami sebab akibat ke dalam 2 kategori. Satu, sebab akibat dharma. Kedua, sebab akibat dunia. Lanjut. Kalau sebab akibat dharma ini berhubungan dengan cara kerja hukum karma. Contoh, misalkan seseorang membunuh, secara dharma dia bisa terlahir lagi di kehidupan selanjutnya pendek umur atau sakit-sakitan. Oke? Itu dari kekuatan hukum karma. Dia membunuh, dia terlahir sakit-sakitan, atau di kelahiran berikutnya dia pendek umur. Tetapi kalau dampak dari kehidupan itu kadangkala tidak berhubungan dengan hukum karma. Saya kasih contoh. Seseorang bawa mobil, tidak sengaja dia menabrak seseorang. Katakanlah tidak sengaja dia menabrak seorang anak kecil meninggal. Pertanyaan saya, ada nggak karma buruk secara dharma? Jawabannya tidak. Karena pelajaran kita yang kemarin disebut karma kalau ada niat, kesengajaan, ya. Dia tidak ada sengaja. Bahkan anak kecil itu yang lari tiba-tiba ke tengah jalan tertabrak, tidak ada kesengajaan. Secara dharma dia tidak ada akibat karma. Tidak karena dia tanpa sengaja menabrak anak kecil itu meninggal, dia akan terlahir pendek umur atau jatuh ke neraka atau sakit-sakitan, tidak ada. Tetapi pertanyaan saya, kendati pun dia tidak sengaja, bahkan yang salah adalah anak itu, bisa enggak dia mendapatkan dampak dunia? Jawabannya bisa. Dia bisa dicegat warga, dia bisa dimasuk penjara, ya toh? Masuk penjara 4 bulan, walaupun tidak sengaja kadangkala dimasukin penjara juga. Ya, masuk penjara 4 bulan dan sebagainya. Kalau sial bisa dihajar massa. Kalau di Indonesia itu kita sebut dampak dunia. Walaupun kalau mau dikaji lebih lanjut, dampak dunia itu pun adalah karma buruk lain yang berbuah, ya. Kalau mau dikaji lebih lanjut, iya, itu pemahaman dari karma orang tua tetap tidak turun ke anak, karma dharma, ya. Tapi kalau kita bilang karma dunia, itu bisa kena ke anak. Orang tua yang berbuat malu, anak ikut malu. Itu adalah karma dunia. Maksudnya apa, Bante? Contoh, ayahnya mencuri. Secara dharma kalau seseorang mencuri, misalkan yang paling dekat itu adalah dia akan hidup susah di kehidupan lampau, di kehidupan selanjutnya, ya. Hidup melarat, hidup susah cari rezeki. Itu nggak turun ke anaknya. Karena itu adalah karma dharma. Tetapi dampak dunia tetaplah ada. Ya, dia ditangkap, anak bisa ikut malu. Sejauh ini bagaimana responnya? Sudah bisa diterima dengan logika. Ya, saduh ya. Anumodana. Anumodana. Pertanyaan nomor 2. Ya. Apakah sebagai umat bangga sebagai seorang Buddhis adalah kilesa? Itu Bante pertanyaan dari saya. Jawabannya bisa menjadi penghalang di tingkat advance. Itu tingkat advance. Advance itu artinya tingkat mahir, ya. Dalam artian begini,
Kalau dia bangga sampai mendengar sedikit kritik saja, orang mengkritik ajaran Buddha dia menjadi marah, itu menjadi kotoran batin. Ya. Tetapi di level pemula kebanggaan itu perlu. Betul ya? Kebanggaan ini dalam Dharma Sang Buddha masukkan dalam bahasa Pali yang disebut mana, M-A-N-A. Dan di dalam 10 penghalang batin untuk seseorang mencapai nibbana, mana ini adalah nomor 8. Yang mana seorang anagami kesucian tingkat ketiga pun belum melenyapkannya. Ya, agak banyak teori tapi tidak apa-apa. Seorang kesucian tingkat ketiga pun belum melenyapkan mana, yang artinya sifat pembanding. Kalau seorang anagami saja belum mampu melenyapkan mana, sifat pembanding, apakah kira-kira umat yang baru masuk Buddhis mampu melenyapkan mana? Tidak akan mampu. Kalau mau ditanya secara langsung seperti ini, apakah Bante sifat bangga terhadap agama Buddha itu adalah kotoran batin? Jawaban saya, bisa punya potensi. Belum tentu juga, tapi bisa jadi potensi. Ya, orangnya harus punya kebijaksanaan yang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu Sang Buddha pernah mengajarkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dengar semuanya ya, agar potensi itu luntur. Sang Buddha mengatakan, apabila seseorang mengkritik ajaran Dharma, apabila seseorang mengkritik Dharma, Anda tidak selayaknya langsung menjadi marah. Ya, dengarkanlah kritik tersebut dengan baik. Apabila kritik itu salah, katakan itu salah. Apabila kritik itu benar, maka kita ambil sebagai pelajaran. Ya, walaupun yang setahu saya Dharma itu tidak ada celahnya. Ya, kalau sampai dikritik kita merasa yang dia bilang benar, mungkin kita yang kurang belajar. Ya, tapi kita cerita sikapnya. Lanjut. Lalu Sang Buddha mengatakan, apabila seseorang memuji Dharma, maka Anda pun harus mendengarkannya dengan baik. Apabila pujian yang dia katakan itu benar, maka katakanlah pujian itu benar. Namun apabila pujian itu yang dia katakan tidaklah benar, katakanlah pujian itu tidak benar. Ya, kadangkala orang bisa memuji Dharma, tapi yang dia puji itu sebenarnya bukan Dharma, tapi dia pikir itu Dharma. Ngerti ya? Ya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan ini sebagai obat, antidot, agar kita tidak jatuh ke dalam kotoran batin, kendati pun senang dengan ajaran Dharma. Ya. Lanjut. Tetapi di sisi lain, Sang Buddha juga pernah mengatakan begini, di antara semua kotoran batin, mana sifat pembanding ini adalah satu-satunya kotoran batin yang masih memberi manfaat di tahap awal. Aneh ya. Jadi kalau kilesa yang lain itu udah gak ada manfaatnya. Kemarahan, keserakahan, kecemburuan, ego, gak ada. Tapi sifat pembanding ini sering loh malahan mendorong prestasi kita. Contoh, dia kok juara 1 terus ya? Kapan saya juara 1? Betul? Itu pembandingan enggak? Pembanding. Dia kok bisa hebat begitu ya? Saya pun harus hebat seperti dia. Ada kilesanya? Kalau nggak hati-hati kita cerita Dharma advance ada, ya. Tetapi di tahap awal itu bermanfaat. Di tahap akhir itu harus ditinggalkan. Begitu kok ya? Ada responnya? Silahkan. Tidak ada. Anumodana Bante. Syukur. Takut juga saya, ya. Pertanyaannya cukup sulit. Anumodana ya. Ya, sia-sia. Tutup ya. Oh, ada bapak satu angkat tangan tiba-tiba. Boleh. Terakhir ya, silahkan Pak. Anumodana Bante. Sama-sama. Ini saya mau bertanya, apabila kita mendapat suatu fitnahan yang sangat
maksudnya tidak kita lakukan dan berpotensi memperburuk nama baik kita. Jadi yang sebagai kita umat Buddha ini, apakah ini kita biarin atau ya itu anggap aja karma buruk kita masa lampau itu berbuah, atau kita harus mengklarifikasi sehingga itu tidak terjadi untuk yang lebih parah diketahui semua orang ya. Jadi itu pun bisa menambah kilesa kita karena mungkin kita klarifikasi bisa marah karena kita nggak melakukannya. Jadi sebagai umat Buddha kita harus bagaimana menyikapi hal seperti ini. Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Baik, ini jawaban saya pribadi ya. Saya tidak mewakili seluruh ajaran Dharma untuk hal ini. Kalau kita difitnah, tidak ada satu jawaban pasti yang bisa saya berikan. Ini case by case scenario. Skenarionya itu kasus per kasus ya. Tetapi begini, jawaban saya adalah fitnahan itu adalah salah satu hal yang sangat mengerikan. Maka kita harus menjadi sangat bijaksana menghadapinya. Apa maksudnya Bante? Kalau setelah dipertimbangkan ini harus segera klarifikasi, segera klarifikasi. Karena fitnahan itu bisa menghancurkan hidup. Betul ya? Tapi di beberapa kasus kita tidak bisa klarifikasi. Memang nggak bisa. Setelah dipertimbangkan, ini semakin saya klarifikasi, saya semakin hancur. Gimana? Pada saat ini saya diem. Jadi antara harus diem, segera klarifikasi, atau respon apapun, itu benar-benar adalah kebijaksanaan seluruh hidup kita. Dalam artian kebijaksanaan yang sudah kita kumpulkan selama hidup untuk menghadapi hal ini. Maka salah satu nasihat terbaik saya adalah segera konsultasikan dengan orang pinter. Bukan dukun ya. Ya, bukan dukun. Orang pinter itu adalah orang yang kita anggap pinter dalam kehidupan. Contoh, kita kenal satu teman yang kita tahu dia paling pinter ngadapin masalah. Datengin dia. Kasih tahu, saya hadapin aneh-aneh, aneh-kon. Lu sio ancua tehoi. Gitu ya. Kita merasa Bante, kalau di STI Bante Utamo, one of the best. Ya, untuk ngasih apa yang harus kita lakukan. Tapi mau jumpa Bante Utamo kan sulit. Ya. Tapi kalau Anda bisa ketemu Bante Utamo, berkesempatan bertemu, jelaskan. Masalah saya begini Bante, begini. Beliau sangat pintar memberi solusi yang luar biasa. Dan itu sangat kasus per kasus Pak. Ya, saya tidak bisa menjawab. Klarifikasi aja. Apapun alasannya, nggak bisa juga. Diam aja, nerimo, karma buruk berbuah, enggak juga. Ya, tapi saya berikan satu contoh. Barangkali untuk fitnahan yang tidak tertepis, mau di bagaimanapun sudah tidak tertepis, nggak tahu lagi bagaimana caranya. Sudah datang ke semua Bante bilang bohot liao, ya, bo pian liao, contoh ya. Maka bersabar adalah jawabannya. Itu dialami oleh Sang Buddha. Ya. Seorang wanita mau menghancurkan nama baik Buddha. Dia bikin skenario ini berbulan-bulan. Jadi dari 10 bulan yang lalu dia sudah main di wihara, sering datang. Lalu sengaja nginap atau datang pagi-pagi, nggak ada yang lihat. Dia sengaja pulang pas rame, ya. Ibarat jam 6 pagi dia keluar dari wihara, seakan-akan dia ya nginap di wihara, ngerti ya? Lalu dia membuat kisah-kisah. Wah, Buddha Gautama kuat sekali ya, hal-hal seperti itu.
berbulan-bulan. Pelan-pelan dia besarkan perutnya. Ya, setelah 9 bulan perutnya udah gede banget. Dia bilang ke semua orang, saya dihamili oleh Buddha. Mau bagaimana? Zaman itu nggak ada tes genetik, betul ya? Kalau mau tes genetik juga anaknya harus lahir dulu. Coba pihak laki-laki yang difitnah mau ngomong apa coba? Kalau dia siapapun dituduh dengan keadaan seperti itu mau ngomong apa? Enggak. Saya bahkan tidak pernah menyentuh dirinya. Maling mana mau ngaku. Betul ya? Bapak Ibu jangan terperangkap kalimat ini ya. Maling mana mau ngaku. Jangan ya. Tolong ya. Anda jangan terperangkap kalimat ini. Kenapa? Kalau dia nggak maling, dia juga gimana ngaku. Ngerti nggak maksud saya? Anda tolong jangan pakai peribahasa itu ya. Misalkan Anda nuduh karyawan kah, orang deket kah, teman kah, kamu ambil uang saya ya? Nggak ada Pak, nggak ada Bu. Maling mana mau ngaku? Jangan pakai kalimat itu ya. Percaya saya. Kenapa? Kalau memang dia tidak ngambil, dia kan juga nggak bisa ngaku. Ngerti ya? Kalau kita mengatakan maling mana mau ngaku, itu sebenarnya kalimat yang tidak lengkap dan sangat tidak bijaksana. Ya, karena kalau kita yang tertuduh, kita mungkin menggumel dalam pikiran, saya nggak nyuri, saya mau gimana ngaku? Ya, lanjut. Apa yang dilakukan seorang Buddha? Beliau hanya diam. Diam 1000 bahasa. Hanya sialnya wanita tersebut. Akhirnya para dewa marah ya. Singkat cerita, perut yang dipalsukan itu disenggol oleh binatang, jatuh keranjangnya ya. Ketahuan dia berbohong. Karena Sang Buddha dilindungi banyak dewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya kadangkala dalam hidup ini enggak ada dewa yang membantu Anda. Ya. Kok aneh kuana Bante? Bante kok kau aneh sedia? Karena Anda bukan Sang Buddha. Ya, bo pien bo huat. Di beberapa kasus kita hanya bisa bersabar. Di kasus yang paling berat itu, ya terpaksalah kita keluarkan mantra kita. Ya, karma buruk sedang berbuah. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Ya, ini ajaran Dharma. Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah tapa tertinggi. Ya, bohwat deh, nggak ada jalan lagi. Sudahlah, karma buruk berbuah. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Semoga nanti langit akan menunjukkan. Nah, Anda boleh tambahlah sendiri. Ya. Apa itu langit Bante? Para dewa. Ya, semoga. Enggak Bante, tan goni lah kok bulang bantua. Bopien, lum si hutco gitu ya. Ya, anumodana Pak ya. Ya, tidak ada jawaban pasti ketika kita difitnah. Sangat case by case. Keluarkan semua kekuatan Anda untuk mengatasi masalah fitnahan. Terus terang sangatlah sulit ya. Anumodana semuanya, kita harus tutup. Penuh kebahagiaan kita belajar Dharma bersama. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat luar biasa untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selalulah senang menjalankan Dharma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.